Salam, selamat sore. Salam bertemu kembali dalam ibadah persekutuan rumah tangga pada sore hari ini. Baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti dari rumah. Dan yang akan bertugas dalam ibadah sore ini, pelayan pertama yaitu Ibu Diaken Eni Sindakoti, SSN HUM. Pelayan pertama yaitu Bapak Penatua Albert Sule sampai ST, dan pelayan kedua yaitu Ibu Pendeta Jemaat Getsemani, Ibu Pendeta PB Lahalo STH MA, dan pelayan ketiga yaitu Ibu Diaken Eni Sindakoti SSM HUM. Dan baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena ibadah kita akan kita laksanakan pada sore hari ini. Untuk itu saya persilakan pada pelayan pertama. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita untuk keluarga Bapak Mesak Mariunus, keluarga Bapak Welfaris Batara, keluarga Bapak Yopi Tangkin Saranga, dan keluarga Bapak Yulim ST. Tata ibadah yang keluarga yang akan kita gunakan yaitu tata ibadah keluarga bentuk 5 dengan lagu pelengkap Kidung Jemaat. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Maka carilah Tuhan selama Ia berkenan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita angkat puji-pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama sampai baitnya yang ketiga. Mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Saya persilakan duduk. Kita masuk dalam doa penyembahan.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha mulia, hanya bagimulah segala puji syukur. Sambutlah kami yang saat ini datang menghadap hadirat-Mu, menyerahkan hidup kami yang penuh kelemahan dari dosa, untuk menikmati pengasihan, pengampunan, dan pembaruan daripada-Mu. Ya Tuhan, janganlah biarkan jam kebaktian ini berlalu tanpa curahan berkat-Mu atas kami, anak-anak-Mu. Kiranya kuasa-Mu melingkupi kami dan memberi kami hati yang tenang dan pikiran yang jernih untuk mendengar dan memahami kehendak-Mu. Diberkatilah kiranya penyembahan kami saat ini, hanya di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian sekali lagi dari pelengkap Kidung Jemaat 15. Pelengkap Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita angkat bersama. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kami persilahkan kepada pelayan kedua. Saudara, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bersama 4 keluarga yang boleh hadir di rumah Tuhan dan jemaat-Mu di rumah masing-masing, kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, karena firman-Mu itulah selalu menjadi pedoman, tuntunan dalam hidup kami, bahkan penguatan bagi kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di masa-masa pergumulan hidup kami. Karena itu kami mohon ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk memahaminya, dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikannya, serta jauhkan daripada kami segala gangguan yang ingin mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami daripada firman-Mu, bahkan mengambil firman-Mu ini dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari kita mengikuti pembacaan Alkitab masih dalam suasana kemerdekaan negeri kita, yaitu dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Roma pasal 8
ayat 1 sampai 11. Saya mengajak kita semua membaca bersama di gedung gereja ini maupun di rumah. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh roh. Kita mulai. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita. Merdeka di dalam Kristus itu sama dengan hidup oleh roh. Keluarga dan saudara yang dikasih Tuhan, selama masa pandemi COVID-19 ini, kita semua disarankan untuk tetap di rumah. Kampanye di rumah aja bukan hanya sekedar slogan belaka, tapi diikuti dengan aturan yang menyertainya. Seperti kita tahu sejak tahun yang lalu sampai saat ini di beberapa kota awalnya dilakukan PSBB, dan saat tahun ini seluruh di Indonesia dilakukan PPKM. Bahkan ada lockdown agar warganya tidak keluar rumah kecuali terpaksa. Dan perhentian saat pembatasan itu dilonggarkan, ya, walaupun PPKM ini terus diperpanjang, tapi untuk minggu ini agak sedikit longgar. Ya. Maka kita mulai bisa ke mall, ke Lipo, kita mulai bisa ke rumah makan, yang dulu dibilang masih boleh makan tapi 20 menit ya, jadi 25 menit. Mungkin kita bisa mulai ke tempat wisata, ya lihat itu di televisi, orang-orang mulai ke tempat rekreasi, bahkan di beberapa daerah mengadakan lomba kemerdekaan tanpa memperhatikan protokol kesehatan, ya. Dan juga kita bisa kembali beribadah di gereja meskipun beberapa minggu lalu hanya 1 rayon, tapi minggu depan kembali lagi bisa menjadi 2 rayon karena hasil surat edaran wali kota boleh 50% di gedung gereja. Ya, seperti sekarang juga, sehingga bisa lebih dari yang biasanya kita hadiri tempat ini. Jelas perasaannya sangat beda dibanding sebelum pandemi. Meski mungkin kita tidak 100% di rumah, ya.
selama sekitar 1,5 tahun ini. Tapi rasanya amat lega dan bersyukur saat sudah bisa kembali melakukan aktivitas di luar rumah. Saya tidak tahu jika COVID ini tidak ada, semua mungkin orang mulai berkeliaran. Meskipun saat ini tetap masih banyak orang ya di luar rumah. Dari sini kita pun dapat membayangkan bagaimana rasanya seorang narapidana, seorang tawanan setelah dikurung sekian tahun, tentu lebih lega lagi dari kita yang hanya di rumah saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam perikop bacaan kita punya ini memiliki hubungan dengan pasal sebelumnya, di mana Paulus menyingkapkan tentang pergumulannya akan dosa dan hidup benar. Dalam perikop saat ini Paulus memberikan jawaban terhadap pergumulan tersebut. Pertama ayat 1 sampai 4. Dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Apa yang kita rasakan atau kita pikirkan saat kita membaca ayat ini, bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan? Tentu ada rasa sukacita. Ini berita gembira bagi kita manusia berdosa, bahwa kita yang percaya pada Yesus dan menerima Yesus dalam hidup kita, maka tidak ada lagi penghukuman atas dosa-dosa kita. Ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudus untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai manusia tentu ada begitu banyak dosa yang telah kita perbuat, bukan? Yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Dosa yang membuat hidup kita tidak tentram dan merampas sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Dosa yang dengan sengaja kita biarkan bertumbuh, bahkan berakar dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus dan sesama. Sekalipun kita rajin ke gereja, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita rajin melayani, rajin membaca Alkitab, tapi semua tidak mengubah hidup kita. Bahkan mungkin kita rajin berdoa. Ingat bacaan hari ini dari santapan harian bagi kita yang sudah membacanya dalam Yakobus 4 ayat 13. Tapi kita tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kita salah berdoa. Sebab yang kita minta hanya hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Maka itu tidak pernah akan didengar dan dijawab Tuhan. Itu salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Dan yang lebih menyedihkan lagi, apabila ada orang Kristen yang tidak lagi memiliki kepekaan untuk bertobat, mengakui dirinya orang berdosa. Ada orang yang tidak merasa berdosa, merasa dirinya benar, apalagi mau meninggalkan dosa-dosanya, sehingga ia tidak bisa menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, karena semua dosa-dosa yang kita perbuat, selayaknya lah kita menerima hukuman.
Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, dia menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas kita karena dosa-dosa kita. Kita yang berdosa kok. Tapi itu ditimpakan kepada Yesus. Semua itu dilakukan oleh Yesus karena dia amat sangat mengasihi kita. Yesus ingin memerdekakan kita dari hukuman dosa dan maut. Itulah pergumulan Paulus yang dijawab, bahwa Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Yang kedua, pergumulan Paulus ayat 5-8. Hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Menurut daging itu artinya ini ya, menurut keinginan daging kita ini. Paulus menuliskan dalam Galatia pasal 5 jelas, perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, amarah, kedengkian, pementingan diri sendiri, perseteruan, perselisihan, ya, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dimerdekakan dari hukuman dosa, maka Yesus ingin kita hidup oleh Roh Kudus. Artinya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Ayat 4. Dengan kata lain, kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan menurut daging. Ayat 9-11. Karena itu apabila keinginan daging, ya, keinginan daging kita masih terus menggoda, maka kita harus tegas menolaknya, bahkan meninggalkannya. Contoh dalam Alkitab, seorang muda, Yusuf. Apa yang dia lakukan waktu istri Potifar mengganggunya? Setiap hari diganggu oleh tante Poti ini. Karena Yusuf pemuda yang ganteng. Apakah Yusuf bilang, oh kebenaran, kan dia yang duluan mengganggu saya. Tapi Yusuf tegas. Dia menolak, dia meninggalkan perempuan itu. Karena dia tahu tante Potifar ini istri orang. Sehingga bajunya kemudian tercampak sehingga ditahan oleh istri Potifar ini. Dan kemudian dia difitnah bahwa Yusuflah yang mengganggu dia sehingga Yusuf masuk penjara. Lihat, orang yang hidup menurut roh itu berani menolak dosa, meskipun dosa itu nikmat. Contoh lagi Daniel. Waktu dia berada di kerajaan, di pemerintahan Nebukadnezar, apa yang dia buat? Semua orang budak, Daniel dengan beberapa temannya harus makan makanan yang disajikan oleh raja. Tapi Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan itu. Lalu pengawas itu mengatakan, bagaimana nanti kalau kamu punya postur tubuh tidak seperti yang lain? Dia bilang, uji, coba 10 hari adakan ujian. Dan setelah 10 hari ternyata Daniel dan teman-temannya lebih sehat, lebih baik, dan dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Tidak menajiskan diri, itu hanya dengan makanan, ya, bukan yang lain. Itu contoh buat kita, bahwa saat keinginan daging itu masih terus menggoda, maka kita harus tegas menolaknya dan meninggalkannya. Bukan disayang-sayang, akan rezeki datang sama saya. Biar dosa sekalipun. Sebab kini hidup kita adalah hidup oleh roh. Yang mengendalikan hidup kita bukan lagi kedagingan kita atau keakuan kita. Sebab perhatikan ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas. Ya.
Tidak mungkin. Meskipun Yesus telah mengampuni dosa kita, tapi kalau kita tetap hidup dalam daging, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Ini tidak main-main. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pengajaran firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Karena hal ini adalah pengajaran yang sangat mendasar bagi iman Kristiani kita. Supaya kita tidak main-main dengan dosa. Kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus harus hidup sungguh-sungguh sebagai orang merdeka. Bukan lagi menjadi hamba dosa. Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus mati di kayu salib bagi kita. Yesus menjadi sama dengan kita, menjadi daging. Yesus dibuat menjadi berdosa karena kita. Hanya untuk apa? Hanya untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Tidak ada yang lain. Allah juga yang akan memampukan kita untuk hidup kudus dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan mengutus Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Karena itu kita sering baca dalam kitab, dalam Injil Yohanes 14 khususnya ya, dan pasal 15. Roh Kudus itu disebut roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong. Roh Kudus itulah yang menolong kita, bukan kita. Kita tidak ada punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi Dia berdiam di dalam kita untuk memampukan kita hidup kudus dengan benar. Dengan demikian pergumulan kita terhadap dosa dan hidup benar pun terselesaikan karena karya Allah. Sehingga tidak ada yang kita dapat membanggakan diri. Tidak ada di antara kita yang merasa lebih benar, lebih baik dari orang lain. Tidak ada. Kita akan mengatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Dialah yang memampukan kita untuk hidup kudus dan benar. Amazing grace. Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerahnya yang telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan hukuman dosa. Karena itu marilah saudara, kita mau selalu senantiasa memberi diri kita setiap hari, setiap saat untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan lagi kita memberi diri untuk diperhamba oleh dosa. Allah telah memfasilitasi segala yang terbaik bagi kita agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ingatlah selalu Allah memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita. Dosa saya, sebut nama kita masing-masing. Ia mencurahkan Roh Kudus untuk berdiam di dalam kita. Kemarin dalam PKB juga saya membawakan dari Roma pasal 6. 1 Korintus 6 pasal 3 ayat 16 dikatakan. Tubuh kita ini bait Allah. Tempat Roh Kudus tinggal, ingat itu. Bukan bait Allah hanya gedung gereja ini, bukan. Tubuh kita. Ya, tempat Roh Allah tinggal loh, ingat itu. Sehingga jangan menyalahgunakan tubuh kita ini. Tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk berbuat dosa. Karena kita harus selalu ingat, oh ini bait Allah, ini tempat Roh Kudus tinggal. Berarti saya harus menjaganya untuk hidup kudus dan benar. Meskipun ada resiko yang harus kita terima. Tidak ada hidup kudus dan benar itu tanpa resiko. Ya. Tetapi harus menerimanya. Bahkan Ia memberikan firman-Nya sehingga kita dapat hidup dalam roh dan kebenarannya. Firman Tuhan yang diberikan pada kita. Sungguh indah. Bacaan beberapa hari ini dari kitab Yakobus, bukan? Ada dosa karena lidah, toh? Segala macam, iri hati dan segala macam. Kita terus melalui firman itu, kita dikoreksi, kita diingatkan. Jangan kita kekeh bertahan dengan yang kita tahu itu tidak benar. Maka tidak akan terjadi pembaruan dalam hidup kita. Kalau memang kita salah, kita harus mengakuinya. Itu lebih baik, lebih indah. Kita akan mengalami hidup kita lebih maju. Karena itu pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana respon kita terhadap Allah?
adakah kita semakin rindu untuk hidup baginya, hidup dalam roh? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita selalu menghargai pengorbanan orang tua kita, pengorbanan siapapun yang telah menolong kita. Tapi pengorbanan mereka tidak pernah memerdekakan kita dari perbudakan dosa, bukan? Hanya Yesus. Pengorbanan mereka tidak pernah menyelamatkan kita, bukan? Hanya Yesus. Karena itu, seharusnya pengorbanan Yesus harus lebih tinggi penghormatannya dari penghormatan kepada manusia. Karena Yesus mati di kayu salib untuk memerdekakan kita dari hukuman dosa. Karena itu kita tidak perlu takut mati. Ya, kita tidak perlu lagi bertanya kemana saya kalau mati. Tidak perlu. Karena kita sudah tahu kita dibebaskan dari penghukuman. Titik. Kita akan menerima hidup yang kekal. Karena itu, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan ini, isilah dengan hidup kudus dan benar. Ya. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Adakah kita membayarnya? Kemerdekaan negeri ini harus dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Kita tidak, telah dibayar oleh Yesus. Sehingga kita mau lebih serius dan sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita setiap hari. Agar hidup kita benar-benar hidup oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh. Kita pasti tahu mana yang baik tidak baik. Hitam putih kita tahu. Abu-abu juga kita tahu. Sehingga kalau Roh Kudus mengingatkan kita, jangan keraskan hati kita. Sebab kalau kita mengeraskan hati kita, ingat, Firaun 10 tulah tidak juga bertobat, ya 9 tidak bertobat, nanti ke 10 anaknya mati baru sadar, terlambat. Ya. Karena itu setiap hari melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, jika mengingatkan kita akan dosa yang masih kita selalu perbuat, kecenderungan kita, bersyukurlah dan bertobatlah, tinggalkan, jangan diulangi lagi. Sehingga kita benar-benar dapat menikmati hidup di dalam Tuhan. Roma pasal 6 dikatakan bahwa dia kemerdekaan itu membawa kita dalam pengudusan. Benar. Untuk kita terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kita harus memberi kesempatan Roh Kudus berkarya lebih leluasa dalam hidup kita. Sehingga dia juga akan menggarap atau mengerjakan bagian hidup kita yang masih cenderung dikuasai oleh dosa. Kita yang lebih tahu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi kita bersyukur, kemerdekaan Republik Indonesia mengingatkan kita bahwa kita juga sudah hidup merdeka di dalam Yesus. Nikmatilah, mari membangun negeri ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan berguna, dan juga membangun hidup beriman kita. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, kita menyambut firman Tuhan ini dengan memberi persembahan syukur, dengan mengingat kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita melakukan PKJ 146 bait 1 dan 3, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan menyertai saudara. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat bagi 4 keluarga dan juga beberapa saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau yang telah mengutus Yesus bagi kami orang berdosa. Sehingga di dalam Yesus kami telah dimerdekakan. Kami tidak lagi menerima penghukuman atas dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, pengorbananmu begitu luar biasa. Kasih-Mu begitu agung. Engkau rela mati di kayu salib demi menanggung hukuman dosa kami. Dan Engkau Allah juga memberi kami Roh Kudus untuk berdiam dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan membantu kami, menolong kami, memampukan kami. Supaya kami benar-benar hidup menurut roh. Bukan lagi hidup menurut daging. Ya Roh Kudus, barulah hidup kami. Tolonglah kami. Kami ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Supaya hidup kami berkenan di hadapan Allah. Walaupun untuk itu kami harus mengalami berbagai tantangan, berbagai kendala, resiko. Tapi kami tidak takut karena Yesus yang telah menanggung dosa kami, yang juga dapat menjamin hidup kami. Bukan hanya saat ini, saat kami masih hidup di dunia ini, tapi juga saat kematian yang akan kami alami. Kami tahu kematian bagi kami yang percaya pada Yesus bukan akhir segala-galanya. Karena itu kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah. Bersama 4 keluarga yang Tuhan telah peliharakan dan berkati mereka. Hamba-Mu keluarga Mesak Mariunus. Yang juga bersyukur atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Baik bapak keluarga dan ibu di dalam tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah keluarga. Juga anak-anak mereka di dalam kehidupan mereka. Baik yang telah berumah tangga maupun yang belum di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga tetap memampukan. Engkau yang senantiasa berhikmat, kuat sehat bagi keluarga ini. Sehingga mereka juga dapat terus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Terlebih bagi hamba-Mu, bagi Pak Mesak Mariunus. Engkau memampukan ia, supaya ia boleh hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus. Menjadi berkat bagi istri dan anak-anak kekasih. Kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu keluarga Diaken Walvaris Batara. Yang juga bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Kuat sehat Tuhan karuniakan rezeki, kemampuan dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan sebagainya. Mereka tidak dapat menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Tapi yang mereka tahu, semua itu asalnya daripadamu. Karena itulah mereka menaikkan syukur kepadamu ya Allah. Berkati hamba-Mu Pak Walvaris Batara dan juga Ibu di dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Sebagai abdi negara di bidang kesehatan bagi Ibu, Engkau telah tetap menolong, dan juga hamba-Mu sebagai pegawai swasta bagi Pak Walvaris Batara. Tuhan juga memampukan. Sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan setia. Dan melaluinya mereka menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan sekerja mereka dalam cara mereka bekerja. Dalam cara mereka bertutur kata, bergaul dengan teman-teman sekerja. Tuhan mampukan. Dan juga dengan orang-orang yang mereka pimpin. Kami juga berdoa tugas tanggung jawab mereka dalam keluarga. Engkau juga selalu memberi hikmat, sukacita sebagai suami istri untuk terus saling mendukung satu dengan yang lain. Menopang untuk terus hidup
dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian juga tanggung jawab sebagai kedua orang tua terhadap anak-anak mereka, 3 orang anak yang Tuhan karuniakan pada mereka. Karena itu Tuhan juga memampukan. Dan terlebih bagi hamba-Mu juga Pak Pelwaris Batara sebagai diaken majelis di Jemaat Getsemani ini, maupun sebagai pengurus PKPKB Jemaat Getsemani. Tuhan memampukan ia. Dengan ia memberi waktu untuk Tuhan, ia pun tidak akan pernah kekurangan waktu untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, dan untuk sesama. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak mereka yang kekasih. Mereka bersyukur bahwa Tuhan yang tetap memeliharakan anak-anak mereka melalui semua asuhan bimbingan dari Bapak Ibu sebagai orang tua. Andre yang sudah kelas 10 di SMU, Tuhan memberkati ia. Dilan yang juga sudah kelas 2 SD, Tuhan berkati. Serta anak Brian yang belum sekolah dan juga yang baru berulang tahun pada 17 Agustus yang lalu genap berusia 5 tahun. Tuhan berkati anak ini dan anak-anak yang lain masing-masing dengan tugas tanggung jawab mereka. Beri hikmat bagi mereka yang sudah sekolah, kemampuan meskipun secara daring, sehingga mereka dapat mengikutinya dengan baik. Dan juga bagi Brian dalam pertumbuhannya. Mereka juga bersyukur untuk Nenek Andre di Kendari ini yang berulang tahun tanggal 18 Agustus yang lalu, kemarin genap 69 tahun. Tuhan memberkati ia, Tuhan tetap menolong, mengaruniakan kuat sehat, menikmati usia lanjut bersama anak-anak mantu dan cucu-cucu yang Tuhan karuniakan. Baik yang ada di Kendari ini maupun yang ada di Makassar, Tuhan tetap menyertai. Demikian juga dengan Opa Andre yang berada di Ambon, yang juga pada tanggal 18 Agustus lalu genap 71 tahun. Sungguh karunia Tuhan begitu luar biasa. Tuhan juga tetap memberi kuat sehat baginya dan sukacita menikmati usia lanjut yang Tuhan karuniakan. Meskipun jauh dari orang tua, tetapi keluarga Pelwaris Batara tetap bersyukur karena pemeliharaan Tuhan tetap dialami oleh orang tua kekasih di Ambon ini. Kami juga berdoa, Tuhan, Engkau yang senantiasa memberi hikmat, kuat sehat bagi semua orang tua yang mereka kasih ini di dalam usia lanjut mereka. Dan semua sanak saudara yang lain, Tuhan juga memimpin, menyertai. Kami juga yang berdoa untuk keluarga Yopi Tangkin Saranga yang juga bersyukur atas kasih karunia penyertaan Tuhan yang boleh mereka jalani, yang boleh mereka nikmati dalam hidup mereka sampai saat ini. Tuhan beri kuat, sehat, kemampuan dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, anak-anak yang telah dewasa, yang telah bekerja di Kendari maupun di Bau-Bau dan juga masih dalam pendidikan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memenuhi keluarga ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah mereka juga terus bersyukur kemerdekaan di dalam Kristus yang mereka boleh alami untuk selalu mengingatkan mereka hidup di dalam roh. Tuhan, Engkau tetap menolong bagi hamba-Mu Pak Yopi Tangkin Saranga sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Tuhan tetap menolong ia dalam masa pensiun yang juga Tuhan telah karuniakan. Itu satu anugerah Tuhan. Ia boleh bekerja sampai memasuki masa pensiun. Demikian juga dengan ibu sebagai istri kekasih, Engkau selalu juga menolong, memampukan. Sebagai ibu bagi anak-anak, Engkau terus memberi kuat, sehat, sukacita. Biarlah mereka diberi hikmat sebagai orang tua. Sekalipun anak-anak telah dewasa, tetap anak-anak membutuhkan nasihat doa dari Bapak Ibu sebagai orang tua. Engkau memberkati saudara Obed dan Ice dalam pekerjaan mereka di Kendari ini maupun di Bau-Bau. Engkau selalu menolong, memampukan mereka. Juga sebagai orang muda dalam pelayanan yang mereka boleh lakukan di antara pemuda, pemudi, Tuhan berkati. Demikian juga dengan Nini yang sementara menyelesaikan proposal, kiranya Tuhan mampukan ia. Beri kuat, sehat, semangat sehingga ia dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik dan pada akhirnya ia dapat menyelesaikan studinya. Kami juga berdoa untuk papanya Endri yang sakit di rumah, yaitu di rumah sakit Alia 3, kiranya Tuhan juga mau menjamah, memulihkan kesehatan hamba-Mu ini. Demikian juga dengan nenek dalam masa tuanya di Toraja, Tuhan lindungi, Tuhan tetap karuniakan kuat sehat, serta segenap keluarga dimanapun mereka masing berada dan masing-masing dengan keluarga mereka. Tuhan tetap peliharakan mereka. Kami juga bersyukur untuk Bapak Arianto Sirandan yang telah keluar dari rumah sakit Batramas dan kini berada di rumah dalam pemulihan. Tuhan juga tetap menolong. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Penatua Vence Tumanan yang saat ini dalam kelemahan tubuh di Gorontalo. Kiranya Tuhan juga menjamah memulihkan ia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Serli sekeluarga. Ia juga bersyukur bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh ia rasakan bersama mama, orang tua kekasih, adik dan anak-anak.
Karena itu Tuhan tetap memampukan ia. Beri hikmat selalu, kekuatan, kesehatan dalam pekerjaannya, sehingga Mama Desnal tetap semangat menjalani tugas tanggung jawabnya. Ia boleh mensyukuri apa yang Tuhan telah karuniakan dalam hidupnya. Terima kasih juga untuk anak-anak yang Tuhan tetap peliharakan. Desnal dalam pendidikannya maupun Giovanno dalam pertumbuhannya. Tuhan berkati anak-anak yang Tuhan karuniakan padanya. Engkau memampukan ia untuk terus membimbing anak-anak ini, sehingga anak-anak ini bertumbuh baik secara jasmani dengan baik, dengan sehat maupun secara rohani. Kami juga berdoa untuk neneknya Desnal, Tuhan Engkau tetap karuniakan ia juga kuat sehat. Ia boleh bersyukur ada bersama anak-anak cucu yang Tuhan karuniakan, maupun ada anak-anak yang jauh darinya, baik yang berada di Konawe Utara maupun di Papua. Tapi Tuhan menyertai semua anak-anak yang ia kasihi. Karena itu Tuhan tetap mengaruniakan sukacita. Meskipun anak-anak telah dewasa dan berumah tangga, tapi mereka tetap membutuhkan nasihat dan doa darinya sebagai orang tua, sebagai mama. Kiranya Tuhan menopangnya. Kami juga berdoa untuk adik Marcelina dalam masa pendidikannya di SMA. Engkau berkati ia, supaya ia juga boleh menyelesaikan pendidikannya saat ini di kelas 12 dengan baik dan berhasil. Engkau juga menolong Om yang kekasih yang berada di Nabire, yang saat ini juga dalam pemulihan. Mari Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu boleh dirasakan oleh Om yang kekasih ini, sehingga boleh mengalami kesembuhan dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk kakak kekasih Ita yang berada di Papua dengan keluarga, juga Papa Clara yang berada di Konawe Utara. Tuhan memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka tiap-tiap hari. Demikian juga dengan papanya Neta dan mamanya Neta serta anak-anak mereka, Neta dan Sean. Tuhan juga memberkati. Engkau menolong keluarga ini juga, pekerjaan mereka masing-masing, anak-anak dalam pertumbuhannya. Bahkan bagi papanya Neta dalam rencana untuk berangkat ke Toraja, Tuhan juga melindungi, sehingga perjalanan yang akan dilaluinya tetap dalam perlindungan Tuhan dan tiba dengan penuh selamat. Dan Tuhan tahu maksud dan tujuannya untuk ke Toraja. Ya Allah, Engkau juga memberkati semua Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir dalam ibadah ini, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Engkau yang tetap menolong kami, menolong hamba-Mu juga, menolong kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, penatua diakan maupun pengurus kategoria, untuk kami selalu hidup oleh Roh, karena kami telah dimerdekakan di dalam Kristus, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dalam membangun negeri ini, mengisi kemerdekaan di tengah-tengah negara kami juga dengan hidup di dalam Roh, sehingga melalui karya kerja dan kehidupan kami sehari-hari, kami boleh menjadi berkat bagi negeri dan bangsa ini. Ya Bapa, kami terus mendoakan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau terus beri hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai di daerah ini. Kami sadar meskipun Indonesia telah merdeka 76 tahun, tapi Indonesia semuanya belum bebas dari dosa. Karena itu Tuhan menolong orang-orang yang terus berupaya untuk melakukan kejahatan, kecurangan di negeri ini, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka sadar dan bertobat ya Tuhan, supaya mereka juga tahu untuk memberi sesuatu yang baik bagi negeri ini, membangun negeri ini bersama-sama, karena negeri ini adalah milik kami semua. Ya Bapa, inilah segala ungkapan syukur kami dan permohonan kami kepadamu, sempurnakanlah. Dan juga kami bersyukur kami telah memberi persembahan yang kami tahu asalnya daripada Tuhan. Berkati benda-benda mati ini untuk digunakan menghidupkan persekutuan dan pelayanan kesaksian, baik di lingkup jemaat Getsemani maupun di mana saja persembahan ini digunakan. Dan kami yakin setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, tolong kami dengan pimpinan Roh-Mu, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami orang berdosa dan mengampuni dosa-dosa kami membawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Saya serahkan pada pelayan 3. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kita bangkit diri dan kita akan lakukan PKJ 140 bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala di
mengatasinya, yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil, asa kuat beriman. Tiada yang mustahil, bila firman kau pegang. Firman-Mu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan peganglah teguh. Tiada yang mustahil, asa kuat beriman. Tiada yang mustahil, bila firman kau pegang. Firman Tuhan-Mu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Semoga ibadah kita berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi kelangsungan hidup kita, di mana Tuhan melalui firman-Nya tetap mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran, karena Tuhan telah memerdekakan kita di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya diucapkan terima kasih kepada keluarga yang mendapat giliran diskon pada sore hari ini, yaitu keluarga Mesak Mariunus, keluarga Diaken Welparis Batara SE, keluarga Yopi Tangkin Saranga, dan keluarga Julianus SP. Dan selanjutnya disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah minggu depan tanggal 22 Agustus 2001 akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus
Dan kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam ibadah perjamuan kudus tersebut. Dan bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, dapat hadir mengambil roti dan anggur di konsistori pada hari Sabtu sore. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.